Performa saham di sektor teknologi dan semikonduktor itu buruk banget di bulan Juli 2024. Padahal secara global penjualan chip itu meningkat 18,7%. Dari 43,2 miliar dolar menjadi 51,3 miliar dolar. Dan hal ini bisa terjadi karena penjualan PC dan handphone baru itu meningkat dari pembeli gadget yang memang baru atau orang-orang yang mengganti gadget lama mereka dengan gadget yang baru. Dan ada survei yang bilang kalau orang-orang itu pakai laptop atau handphone mereka selama 3-4 tahun sebelum menggantinya dengan gadget yang baru. Dan menurutku pribadi, penjualan ini akan terus meningkat karena chip di tahun 2024 sudah didukung dengan AI. Contohnya, aku baru banget beli laptop Acer Predator yang sudah dilengkapi dengan AI Copilot. Atau mungkin handphone Samsung terbaru S24 yang sudah dilengkapi dengan AI Gemini. Jadi kita bisa lihat kalau hampir semua perusahaan semikonduktor itu berlomba-lomba untuk meluncurkan chip yang terbaru yang dilengkapi dengan AI dan tentunya lebih powerful. Nggak ketinggalan Intel yang mengeluarkan chip Core Ultra 200V dan Apple yang mengeluarkan chip M4 yang akan diperkenalkan di akhir tahun 2024. Jadi menurut pandanganku pribadi, penurunan harga sahamnya di saham kali ini itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Penjualan naik, kok harga sahamnya turun. Dan ini tentunya memberikan kita peluang untuk bisa akumulasi lembar saham yang lebih banyak dengan budget yang sama menggunakan strategi investasi kita di CA, Dollar Cost Averaging atau nabung rutin. Karena kemarin kita udah sempat belajar tentang konsep nilai intrinsik dan market value, di mana keduanya itu kadang tidak sejalan. Dan fokus kita, investor, itu adalah kepada nilai intrinsik. Selama kita yakin kalau manajemennya itu bagus dan perusahaan terus mengeluarkan inovasi yang akan bertahan selama beberapa tahun mendatang, ya tetap aja kita investasi karena kita yakin kalau nilai intrinsiknya itu akan naik dan harga saham di market akan mengikuti nilai intrinsik tersebut. Dan aku pribadi sudah mulai akumulasi saham di sektor teknologi dan sektor semikonduktor menggunakan aplikasi GoTrade. GoTrade itu menjadi platform yang memungkinkan investor untuk memperdagangkan pecahan kecil atau fraksi dari saham di pasar modal Amerika tanpa biaya tersembunyi dan tentunya ini legal di Indonesia. Kita bisa bergabung bersama lebih dari 600.000 investor untuk berinvestasi di saham Amerika seperti Apple, Google, atau Netflix hanya dengan modal 15.000. Lalu tadi aku udah sampaikan kalau GoTrade Indonesia ini sudah legal beroperasi di Indonesia karena bekerja sama dengan PT Valburi Asia Futures dan terdaftar di Kominfo. Selain itu, semua perdagangan di GoTrade Indonesia itu terdaftar di Bursa Berjaka Jakarta yang merupakan Safe Regulatory Organization dan diawasi oleh Bapepti. Makanya aku pribadi itu berani untuk investasi saham di pasar Amerika menggunakan aplikasi GoTrade dan sejauh ini sudah terkumpul $625 atau sekitar 9,5 juta. Jadi buat kamu yang tertarik untuk investasi juga di pasar saham Amerika, terutama di sektor semikonduktor dan juga teknologi, bisa install aplikasi GoTrade pakai link yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau kamu udah install, langsung aja aku tunjukin caranya beli saham di pasar Amerika dan layar handphoneku ada di samping sini. Hey Andre, kamu punya $625,12 dan ini udah naik $7,57 atau 1,22% dari portofolioku nabung di GoTrade selama ini. Dan kalau kita pengen top up, caranya itu gampang banget. Kita klik tombol uang yang ada di bawah dan tag money to me. Kita pilih deposit ke GoTrade dan berikutnya kita bisa pilih metode untuk deposit. Bisa pakai virtual account atau pakai e-wallet, dan untuk virtual account kita bisa transfer dari Bank Mandiri, BRI, atau dari bank lain. Untuk e-wallet juga ada beberapa pilihan seperti OVO, ShopeePay, dan juga Dana. Lalu pada kesempatan berikut aku pilih untuk transfer via Mandiri virtual account. Lalu berikutnya aku masukkan 2,5 juta dan aku akan dapat $160 karena dari GoTrade itu akan langsung dikonversi dari rupiah menjadi tabungan dolar. Lalu kita preview deposit dan ini adalah petunjuk untuk kita lakukan deposit. Lalu kita ikutin dan kita bisa lihat kalau aku udah berhasil transfer 2,5 juta ditambah admin 2.500 dari aplikasi Livin by Mandiri dan uangnya udah masuk ke aplikasi GoTrade. Itu adalah cara top up sebelum kita bisa beli saham di aplikasi GoTrade. Lalu setelah top up kita bisa lihat kalau uang cashnya sudah masuk dari uangku 3,5
dolar menjadi 163,7 dolar. Dan dari investasiku sebelumnya udah terkumpul 621 dolar. Dan buat kamu yang lihat, itu posisi aktifnya adalah sebagai berikut, yaitu Zscaler 136 dolar sampai yang terakhir C3AI 115 dolar. Jadi semua uang cashnya akan kita bagi rata ke 5 saham berikut dan kita mulai dari saham yang pertama. Kamu yang ingin beli saham pilihanmu sendiri, kamu bisa cari dengan menggunakan logo kaca pembesar dan ada lebih dari 600 saham yang bisa kamu pilih di aplikasi GoTrade dan pastikan kamu sudah paham akan investasi tersebut sebelum kamu akhirnya putuskan untuk membeli saham suatu perusahaan. Ini adalah hasil analisaku sendiri dan aku mau disclaimer dulu kalau ini bukanlah video jual beli karena aku cuma nabung 2,5 juta menggunakan aplikasi GoTrade dan nggak mungkin aku pom-pom pasar saham Amerika yang jauh lebih besar dibandingkan pasar saham Indonesia. Dan kalau kamu udah paham dan juga udah ngerti, langsung aja aku tunjukin tutorial caranya beli saham di aplikasi GoTrade. Kita pilih saham yang pertama yaitu Zscaler dan kita bisa lihat kalau harga sahamnya itu meningkat dari 41 dolar menjadi 197 dolar dalam 5 tahun terakhir, naik 187,78%. Lalu kita klik trade dan berikutnya uangku ada 163,7 yang kalau kita bagi 5 itu kita ketemu angka 32,7 dolar. Nah, padahal harga saham dari ZS itu 197 dolar, tapi dengan menggunakan aplikasi GoTrade kita bisa beli pecahan kecil atau fraksi dan nggak perlu semuanya. Dan kita klik preview buy. Berikutnya, ini adalah layar konfirmasi di mana kita akan mendapatkan 32,6 dolar karena ada biaya trading 0,1 dolar. Dan kita klik swap up dan berikutnya pembelian saham itu udah berhasil 32,6 dolar. Ordermu sudah diterima dan akan dieksekusi setelah market dibuka. Video ini aku buat jam 18:28, jadi pasar saham Amerika baru akan buka di jam 20.30, jadi kamu nggak usah khawatir kalau uangnya belum masuk untuk pembelian saham. Dan aku akan tunjukkan ke pembelian saham berikutnya. Di sini aku akan langsung belikan untuk aplikasi Broadcom, Cloudflare, Google, dan C3AI. Secara singkat, Broadcom itu adalah pembuat chip dan aku juga udah sempet bikin video tentang Broadcom ini, videonya di sini dan linknya ada di deskripsi. Lalu untuk Cloudflare ini adalah keamanan cyber dan penyimpanan data, dan Google tentunya siapa yang nggak tahu kalau ini adalah perusahaan untuk membuat search engine dan rekomendasi konten dalam bentuk tulisan dan juga video. Lalu C3AI ini mengembangkan AI untuk analisis data dan memprediksi tren di berbagai industri. Lalu untuk semua sahamnya aku beli 32,7 dolar kecuali AI yang aku beli 32,9 dolar. Lalu kita klik preview buy dan berikutnya kita bisa lihat bahwa ada biaya transaksi 0,1 dolar dan akan mengurangi jumlah saham yang kita dapatkan. Dan begitu udah order diterima, maka kita akan mendapatkan Broadcom, Cloudflare, Google, dan juga C3AI. Lalu kita bisa masuk ke halaman portofolio dan kita bisa lihat kalau ordernya itu masih pending 163,7 dolar dan nantinya baru akan dieksekusi jam 20.30 saat pasar saham Amerika itu dibuka. Dan keesokan harinya kita bisa lihat kalau pending buys itu udah dieksekusi dan equity kita sudah bertambah jadi 783 dolar. Oke, itulah dia sedikit tutorial tentang caranya beli saham di aplikasi GoTrade dan sedikit analisaku tentang potensi dari sektor teknologi dan sektor semikonduktor di pasar saham Amerika Serikat. Harga saham yang lagi turun di bulan ini memberikan kita peluang untuk mendapatkan lebih banyak lembar saham dengan menggunakan budget yang sama. Aku pribadi pakai aplikasi GoTrade karena punya UI UX yang menarik dan mudah digunakan untuk investor pemula. Selain itu, di aplikasi GoTrade juga punya fitur rekomendasi dari para ahli sehingga kita bisa memilih saham apa yang kira-kira cocok untuk investasi jangka panjang. Walaupun begitu, di balik kemudahan dari penggunaan aplikasi GoTrade untuk kita berinvestasi, fee-nya itu cukup mahal. 0,3% minimal 0,1 dolar. Dan ini menjadikan untuk investor Indonesia yang ingin melakukan short trading itu tidak menguntungkan. Atau untuk investor jangka panjang harus beli saham minimal 33 dolar. Karena tadi itu kan 0,1 dolar akan mengurangi jumlah lembar saham yang akan kita dapatkan. Kemudian untuk withdrawal juga kena biaya 2 dolar sehingga akan mengurangi keuntungan dan ini jauh lebih mahal dibandingkan aplikasi kompetitor yang kita juga pakai untuk beli
beli ETF dan kripto. Jadi, saranku pribadi untuk kamu yang pengen pakai GoTrade untuk beli saham minimal $33 atau 500.000 setiap pembelian. Untuk kamu yang budgetnya kurang dari $33, mendingan pakai aplikasi sebelah yang biayanya bisa lebih murah. Dan itulah dia sedikit ulasanku tentang aplikasi GoTrade. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Warren Buffett. Rule number 1, never lose money. Dan rule number 2, never forget rule number 1. Jadi jangan pernah kita kehilangan uang. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!